Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Kenalkan, nama saya Muhammad Uppan Anugrah dari kelas E20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik dan metode simplex linear. Metode grafik, pemecahan persoalan program linear dengan metode grafik ini dibagi 3 kasus, yaitu 1. Kasus maksimasi, 2. Kasus minimasi, 3. Kasus maksimasi, kasus pemecahan persoalan PL yang bertujuan mencari seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif maksimum. Contoh: 1. Sebuah perusahaan memiliki 2 macam persediaan bahan baku. 1. Untuk memproduksi barang A maksimum 8 satuan dan bahan baku 2 maksimal 5 satuan. Untuk 1 unit produk A memerlukan 2 unit bahan baku 1 dan 1 unit bahan baku 2. Sedangkan untuk 1 unit produk B memerlukan 3 unit bahan baku 1 dan 2 unit bahan baku 2. Berdasarkan hasil riset pasar, diketahui bahwa harga jual produk A sebesar Rp 15.000 dan produk B seharga Rp10.000. Beberapa produksi barang A dan barang B agar jumlah hasil penjualan maksimum. Cara pemecahan masalahnya: 1. Pemecahan masalah akan menggunakan metode aljabar. Kita harus mencari nilai X1 banyaknya barang A dalam satuan yang akan diproduksi dengan nilai X2 banyaknya barang B dalam satuan yang akan diproduksi dari ketidaksamaan di atas, kemudian memasukkan nilai X1 dan X2 dalam fungsi objektif Z dan kita pilih nilai Z yang terbesar yang memberikan pemecahan optimal. Ini jawabannya. 1. Jika nilai X1 sama dengan 0 dan nilai X2 sama dengan 0, masukkan nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 pada persamaan 2X1 tambah 3X2 tambah X3 sama dengan 8. Maka tersisa X3 sama dengan 8. Masukkan nilai X1 dan 0 dan X2 sama dengan 0 pada persamaan X1 plus 2X2 plus X4 sama dengan 5. Maka tersisa X4 sama dengan 5. Masukkan nilai X1, X2, X3 dan X4 pada Z sama dengan 15X1 plus 10X2 plus 0X3 plus 0X4, sehingga Z sama dengan 15 angkat 0 tambah 10 kali 0 tambah 0, 8 tambah 0 dan kurung 5. Dengan demikian perolehan Z max sama dengan 0. 2. Jika X1 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, masukkan nilai X1 sama dengan 0, X3 sama dengan 0 pada persamaan 2X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 8. Maka tersisa 3X sama dengan 8, nilai X2 sama dengan 8/3. Masukkan nilai X2 sama dengan 8/3 pada persamaan X1 plus 2X2 plus X4 sama dengan 5. 2X2 plus X4 sama dengan 5. 2 dalam kurung 8/3 plus X4 sama dengan 5. 16/3 plus X4 sama dengan 5. X4 15/3 dikurang 16/3. Maka tersisa X4 sama dengan min 1/3. Karena terdapat nilai negatif, maka Z tidak layak. 4. Jika X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, masukkan X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0 pada persamaan 2X1 plus 3X2 plus X3 sama dengan 8. Maka tersisa 2X1 sama dengan 8 menuju nilai X1 sama dengan 8/2 sama dengan 4. Masukkan nilai X1 sama dengan 4 pada persamaan X1 plus 2X2 plus X4 sama dengan 5. 4
X4 sama dengan 5 menuju X4, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Masukkan nilai X1, X2, X3 dan X4. Pada Z 15X plus 10X2 plus 0X3 plus 0X4, sehingga Z sama dengan 15 bintang 4 plus 10 bagi 0 plus 0 90 plus 0 91. Dengan demikian perolehan nilai Z max sama dengan 60. 5. Jika X sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, masukkan nilai X2 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0 pada persamaan X1 plus 2X2 plus X4 sama dengan 5. Maka tersisa X1 sama dengan 5. Masukkan nilai X1 sama dengan 5 pada persamaan 2X1 plus 3X2 plus X3 sama dengan 8. 2 dalam kurung 5 plus 3X dalam kurung 0 plus 3X sama dengan 8 menuju 10 tambah X3 sama dengan 8 menuju X3 sama dengan 8 dikurang 10 sama dengan min 2. Masukkan nilai X1, X2, X3 dan X4 pada Z. 15 X1 plus 10 X2 plus 0 X3 plus 0 X4. Karena terdapat negatif maka Z tidak layak. Jika X sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, masukkan nilai X3 sama dengan 0 pada persamaan 2X plus 3X2 plus 3X3 sama dengan, maka tersisa 2X1 tambah 3X2. 8 menuju X1 sama dengan 1/2, 8 kurang 3 kali 2. Masukkan nilai X1 sama dengan 1/2 dalam kurung 8 kurang 3 X2 pada persamaan X1 plus 2X2 plus X4 sama dengan 5. 1/2 dalam kurung 8 kurang 3 X2 plus 2 kali 2 plus 10 sama dengan 5 menuju 2X2 sama dengan 4 kurang 3/2 X plus 2X2 sama dengan 5. 4 dikurang 3/2 X plus 2X2 sama dengan 5 kurang 3/2 X2 ditambah 2X2 sama dengan 5 kurang 4. Masukkan nilai X pada persamaan X1 sama dengan 1/2 dalam kurung 8 kurang 3 X2. X1 sama dengan 1/2 dalam kurung 8 kurang 3 ke kurung menuju X1 sama dengan 1/2. Maka nilai X1 sama dengan 1. Masukkan nilai X1, X2, X3 dan X4 pada Z. 15 kali X1 tambah 10 X2 tambah 10 X3 tambah 10 X4, sehingga Z sama dengan 15 lagi 1 tambah 10 kali 2 plus 0 dalam kurung 0 plus 0 dalam kurung 1. Dengan demikian perolehan nilai Z max sama dengan 35. Dari pemecahan dasar di atas dihasilkan 4 yang layak desibel, yaitu Z1, Z3, Z4 dan Z6. Sedangkan yang tidak layak adalah Z2 dan Z5. Di antara 4 pemecahan yang layak, maka ada satu yang terbesar, yaitu Z4 sebanyak 60 keuntungan maksimal dengan jumlah produk A sebesar 4 unit, sedangkan produk B sedang diproduksi dan bahan mentahan ke 1 unit. 2. Kasus minimasi. Kasus pemecahan masalah program linear yang bertujuan seluruh kemungkinan pemecahan yang memberikan nilai objektif minimum. Contoh soal min Z sama dengan 8X plus 5X2 tambah 0X3 tambah 0X4. Kendala 1. 2X1 plus X2 kurang lebih 15.
2, 3x1 plus 2x2 kurang lebih 10, 3x1 kurang lebih kosong, dan x2 kurang lebih kosong. Untuk membuat ketidaksamaan menjadi persamaan linear harus dimasukkan variabel siklus, yaitu varian yang harus dikurangkan agar suatu ketidaksamaan menjadi persamaan. 2x1 plus x2 kurang x3 plus 15, 3x1 plus 2x2 min x4 sama dengan 10. x3 dan x4 adalah variabel surplus, di mana x3 kurang lebih 0 bagi x4 kurang lebih 0, c3 sama dengan c4 sama dengan kosong. Ini rumusan tabel persoalan. Pemecahan masalah. Jika x1 sama dengan kosong, maka x2 sama dengan kosong. Masukkan nilai x1 sama dengan kosong dan x2 sama dengan kosong pada persamaan 2x1 plus 2x min x3 sama dengan 15. Maka tersisa x3 sama dengan min 15. Masukkan nilai x1 sama dengan kosong dan x2 sama dengan kosong pada persamaan 3x1 plus 2x2 min x4 sama dengan 10. Maka tersisa x4 sama dengan min 10. Karena nilai negatif, maka dia tidak dapat dihitung. Tidak layak. 2. Jika x1 sama dengan kosong dan x3 sama dengan kosong, masukkan nilai x1 dan kosong, x3 sama dengan kosong pada persamaan 2x1 plus x2 dikurang x3 sama dengan 15. Maka tersisa x2 sama dengan 15. Masukkan nilai x1 sama dengan kosong dan x2 sama dengan kosong pada persamaan 3x plus 2x2 min x4 sama dengan 10. 3 kosong tambah 2 15 min x4 sama dengan 10 menuju 30 dikurang x4, dan 10 min menuju 30 min 10 sama dengan x4 menuju x4 sama dengan 20. Masukkan nilai x dan x4 pada persamaan z. 8x1 plus 5x2 plus 0x3 plus 0x4 z sama dengan 8, 0 plus 5 dalam kurung 15 plus 00 plus 0 dalam kurung 20 z sama dengan 75. 3. Jika x sama dengan kosong dan x4 sama dengan kosong, masukkan nilai x1 sama dengan kosong dan x4 sama dengan kosong pada persamaan 3x plus 2x2 min x4 sama dengan 10. Maka tersisa 2x sama dengan 10 menuju x2 sama dengan 5. Masukkan nilai x1 dan kosong dan x4 kosong pada persamaan 2x1 plus 2x2 min x3 sama dengan 15. 2 dalam kurung kosong plus 5 min x3 sama dengan 15. 5 dikurang 15 sama dengan x3 menuju x3 sama dengan 10 dalam kurung tidak variabel. Karena terdapat nilai negatif, maka z tidak dapat dihitung. 4. Jika x sama dengan kosong dan x3 sama dengan kosong, masukkan nilai x2 dan kosong akan di 0 pada persamaan 2x1 plus 2x min x3 sama dengan 15. Maka tersisa 2x1 sama dengan 15 menuju x1 sama dengan 7,5. Masukkan nilai x1 sama dengan kosong dan x4 sama dengan pada persamaan 3x1 plus 2x2 kurang x4. Maka tersisa 3 dalam kurung 7,5 dalam kurung 2 kosong min x4 sama dengan 10 menuju 4. 22,5 min x4 sama dengan 10. x4 sama dengan 12,5. Masukkan nilai x1 dan x4 dalam persamaan z sama dengan 8x1 plus 5x2 plus 0x3 plus 0x4 z sama dengan 8 buka kurung 7,5 plus 5 kosong plus 0 plus 0 12,5
Z sama dengan 60. 6. Jika X3 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 0, masukkan nilai X3 dan 0 dan X4 sama dengan 0 persamaan 2X1 plus X min X3 sama dengan 15. Masukkan nilai X2 pada persamaan 3X plus 2X2 min X4 sama dengan 10. 3X1 plus 2 15 min 2 X1 sama dengan 10. X1 3X plus 30 min 4X1 sama dengan 10 menuju 3X min 4X1 sama dengan 10 min 30. X1 sama dengan min 20 menuju X1 sama dengan 20. Masukkan nilai X pada persamaan X2 dan 15 min 2 X1. X2 sama dengan 15 min 2 dan kurung min 20 menuju X2 sama dengan min 25. Karena terdapat nilai negatif, maka Z tidak dapat dihitung dan kurung tidak layak. Dari 6 pemecahan dasar di atas dihasilkan 2 yang layak variabel, yaitu Z2 dan Z4, sedangkan yang tidak layak adalah Z1, Z3, Z5, dan Z6. Di antara 2 pemecahan yang layak variabel, maka ada satu yang terkecil, yaitu Z4 sebesar 60 biaya minimum dengan jumlah produk A sebesar 7,5 unit, sedangkan produk B tidak diproduksi dan bahan mentah kedua sisa 12,5 unit. 3 kasus khusus. Beberapa kasus-kasus khusus selain kasus maksimasi dan minimasi adalah kasus solusi optimum ganda dan tidak memiliki solusi yang layak. Contoh solusi optimum ganda fungsi tujuan maksimum kan Z sama dengan 4X1 plus 4X2 fungsi pembatasan X1 plus 2X2 kurang lebih 10, X1 plus X2 kurang lebih 36, X1 menuju 4, X1 plus X2 kurang lebihnya 0. Metode simple linear. Metode simple linear merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan berhubungan dengan mengalokasikan sumber daya yang optimal. Contoh soal PT Unilever bermaksud membuat 2 jenis sabun, yaitu sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu dibutuhkan 2 macam zat kimia, yakni A, B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah A sama dengan 200 kg dan B sama dengan 360 kg. Untuk membuat 1 kilo sabun bubuk diperlukan 2 kilo A dan 6 kilo B. Untuk membuat 1 kilo sabun batang diperlukan 5 kilo A dan 3 kilo B. Bila keuntungan yang akan diperoleh setiap membuat 1 kilo sabun bubuk sama dengan $3 US, sedangkan setiap 1 kilo sabun batang sama dengan $2. Beberapa kilo jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang akan sebaiknya dibuat? Jawab. Pemodelan matematika maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 2X2 pembatasan 2X1 plus 5X2 sama dengan 200, 6X1 plus 3X1 sama dengan 360. Persamaan tujuan Z min 3X1 min 2Z2 sama dengan 0 baris 0. Persamaan kendala 2X1 plus 5X2 plus A1 sama dengan 200 baris 1, 6X1 plus 3X2 plus A2 sama dengan 360 baris 2. Untuk mengarahkan artifisial variabel menjadi 0, suatu biaya yang besar ditempatkan pada A1, A2, dan A3 sehingga fungsi tujuannya menjadi. Dari tabel di atas diketahui bahwa semua BFS belum optimal.
kali ini dikarenakan belum seluruhnya NBV mempunyai koefisien yang berharga positif. Oleh karena itu, untuk X2 terpilih sebagai entry variable karena X2 memiliki nilai koefisiensi negatif A1 menjadi leading variable, dan yang akan menjadi pivot adalah baris 1 karena memiliki rasio paling kecil. Langkah-langkah ero literasi pertama, ero 1 menjadikan nilai koefisiensi X2 berharga pada baris 1 04x 2x plus 0,2a 1940. Ero 2 menjadi nilai koefisiensi X2 berharga 0 pada baris kosong Z 3,8 X1 plus A1 M2 min 80. Ero 3 menjadi nilai koefisiensi X2 berharga 0 pada baris 2. Konversi bentuk standar literasi pertama. Konversi bentuk standar literasi pertama. Literasi ini tabelnya ya, seperti ini. Literasi pertama adalah optimum karena koefisiensi pada persamaan Z mempunyai semua Z semuanya positif dengan X1 dengan 40, X2 sama dengan 240 dan Z sama dengan 240 M plus 80. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.